Bu, miliaran bu. Kalau saya mau beli sesuatu, berarti ini ujian. Ih, wow, gemeter bu, itu tangan saya. Ya Allah, itu angka. Yang lain dulu apa? Ustadz, yang lain sudah menerima kok. Nggak apa-apa, nggak ini Ustadz, soft aja. Maksudnya pas pengajian nggak usah ini, cuma spill aja gitu. Nggak usah bawa warnanya, nggak usah Ustadz juga bajunya, nggak usah. Cuma spill aja Ustadz. Saya bilang apa bu? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Wah, udah senang dia, udah berdiri. Deal Ustadz? Tidak. Terima kasih, saya kebetulan ada tamu di rumah. Jadi saya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa, kita berjumpa di Bacain Berita sebagai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bung kameramen dipersilahkan. Ya, Bung Alfian, saya teringat ada potongan video Ustadz Fatih Karim diupload di Instagram Bung Alfian. Jadi Ustadz Fatih Karim itu menceritakan tanpa menyebut nama, tanpa menyebut instansi gitu Bung Alfian. Jadi intinya beliau ini ditawari Bung Alfian untuk mengendorse, sebenarnya bukan mengendorse sih, kayak spill dikit lah ya tentang partai tertentu ini. Nah beliau ditawari segini dan yang paling nyesek adalah Bung Alfian, pihak yang menawarkan itu sudah memberikan daftar Bung Alfian, nama-nama ustadz atau tokoh-tokoh yang sudah menerima uang dan siap melakukan promosi pada partai tersebut. Apa respon Bung Alfian tentang statement Ustadz Fatih Karim? Saya dilamar oleh sebuah partai, Pak. Ibu nggak main-main tawarannya untuk ikut ke parpol. Saya dikasih uang miliar untuk ikut dalam kampanye partai. Dan dia bilang apa? Ustaz, gabunglah bersama kami. Ini sekedar tanda kenalannya, awalan Ustaz. Dan yang lebih ngeri lagi Pak, bukan main-main Pak, ini ustadz-ustadz yang sudah menerima. Ustadz Fatih Karim tentu menyampaikan itu sebagai bentuk keprihatinan, sebagai bentuk betapa rapuhnya konstruksi nilai-nilai yang menyatu dalam diri seseorang atau beberapa orang yang dikenal sebagai tokoh umat. Iya. Saya, Alfian Tanjung, yang punya pengalaman langsung berpartai politik, mungkin menjadi permakluman buat teman-teman dengan beberapa keadaan yang akhirnya saya harus mengatakan bahwa memang urusan partisipasi politik memang sering membuat orang akhirnya kehilangan keseimbangan dan kehilangan kemampuan untuk menjaga dirinya agar tetap bertahan di nilai-nilai yang menjadi nilai utama, nilai kemuliaan yang dia punyai. Nah, perihal adanya beberapa orang, beberapa oknum, beberapa tokoh umat, beberapa ustadz yang konon sudah menerima dan bersedia menerima sejumlah uang untuk dijadikan caleg atau dijadikan segala macam. Kalau menurut saya hal ini merupakan sebuah langkah yang kurang tepat dan mereka harus diajak untuk lebih menghitung langkah bahwa apa yang mereka lakukan sebetulnya bisa saja untuk maju sebagai bentuk pencalekan, tetapi bukan dengan cara ini. Dia harus punya kepastian kalau dia mau maju, pastikan partai tersebut berdasarkan Islam, berprogram Islam, bertujuan Islam, dan ada track record sejarah yang memungkinkan kita bisa berharap pada masa beliau nanti masuk jadi anggota DPRD atau DPR RI atau instansi-instansi terkait yang merupakan sebuah kerja permainan politik atau kerja-kerja public service, maka itu mungkin akan bisa kita maklumi. Kalau yang ini ya berarti Ustadz Fatih Karim merupakan orang yang cukup beresiko ya, paling enggak dia dimusuhin atau dimarahin atau diomelin, lo apa-apaan lo bocor-bocorin yang beginian ya. Tapi mungkin yang bersangkutan juga belum tentu berani untuk ketahuan terlalu ngomel. Tapi yang jelas kesediaan Ustadz Fatih Karim menyatakan menolak dan mengatakan sudah melihat beberapa daftar nama. Ada dua hal. Yang pertama itu menjadi amanah untuk Ustadz Fatih Karim di satu sisi. Yang kedua juga menjadi koreksi buat yang bersangkutan yang pernah ini. Belum terlambat Anda untuk menyatakan mengundurkan diri ya. Tapi walau alam Bung kameramen, kalau ternyata uang itu sudah diambil atau
dalam jumlah yang sangat besar, atau dia sudah punya semacam MOU hitam di atas putih, ya berarti itu adalah berarti mereka masuk perangkap kehinaan dunia dengan atas nama partisipasi politik. Iya, Bu Alfian, benar yang Bu Alfian sampaikan. Memang kalau dalam videonya Ustadz Fatih Karim menceritakan bahwa beliau menolak, Bu Alfian. Nah, beliau ditawari hanya untuk spill aja, Bu Alfian. Ya tipis-tipis lah ya, membela atau mendukung partai tersebut. Nah, tapi beliau juga sampaikan, Bu Alfian, yang ditawarkan itu nolnya banyak, Bu Alfian. Nah, pertanyaan saya kan adalah, itu beliau hanya untuk promosi dikit-dikit lah, tipis-tipis. Bagaimana yang disuruh nyalek, Bu Alfian? Bagaimana yang disuruh mempromosikan secara terang-terangan? Nah, itu pertanyaannya, Bu Alfian. Bagaimana sampai yang menjadi ketua tim sukses atau apa? Ini kan berarti bisa jadi tawarannya nolnya lebih banyak lagi. Gimana, Bu Alfian sebenarnya? Ya, saya pikir buat semua pemirsa, kita ingin mengatakan bahwa ini akan menjadi perhatian bahwa di kubu sebelah itu tidak terbendung. Iya. Saya punya catatan untuk beberapa partai tertentu itu, malah di tiap kota kabupaten mereka mengalokasikan dana resmi dari pimpinan pusatnya 400 miliar, dan untuk pencalonan di partai tertentu itu mereka diwajibkan memberikan uang pendaftaran ya, uang registrasi itu 100 juta rupiah per kepala, dan ini merupakan pengetahuan umum bagi siapa orang yang terlibat. Dan saya mengingatkan buat semua partai Islam, PKS, P3, PBB dan Partai Umat yang ikut pemilu dan Partai Masyumi yang belum ikut pemilu, mari menjaga diri bahwa kita akan terus berkontestasi, mendidik umat, membuat umat sadar politik, dan menjadikan partisipasi politik menjadi bukti bahwa dengan uang memang kita perlu untuk membiayai berbagai operasional, tapi uang bukan sebagai penentu kemenangan dan perjalanan hidup kita, karena di sana akan ada kerusakan akidah, akan ada kerusakan nilai-nilai dasar yang prinsip, dan akan ada kerusakan dasar moralitas kita dalam berpolitik. Iya, Bu Alfian. Memang kalau dipikir-pikir untuk suatu kegiatan politik ini memang uang sangat diperlukan, Bu Alfian. Makanya waktu itu saya dengar Bu Alfian bilang, hati-hati bagi tokoh-tokoh bisa dibina atau dibinasakan. Nah, apakah ini memang program wajib mereka, Bu Alfian, atau kegiatan yang mereka lakukan? Atau bahasa gampangnya pertanyaan saya adalah, kenapa mereka sampai rela, Bu Alfian, mengeluarkan uang banyak untuk menggait ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh? Kalau dibilang ya, Bu Alfian, di Indonesia ini yang bisa dibilang terkenal itu ya ustadz-ustadz, Bung Alfian. Tokoh-tokoh Kristen itu atau tokoh agama lain bisa dibilang kurang terkenal lah ya kalau di Indonesia. Kenapa, Bung Alfian, mereka melakukan ini? Ya, saya sedikit tahu ya, Bung Kameramen. Mereka tuh tidak melakukan dalam posisi memberikan makan siang gratis. Rumusnya adalah 1/5. Jadi para pensuplai dana itu dia sudah mengadakan riset potensi baik wilayah tertentu, provinsi tertentu, kota kabupaten tertentu. Dari situlah dia mencoba mematok berapa jumlah nominal akan dia backup untuk orang yang akan memimpin di situ. Iya. Dia punya rumus 1/5. Kalau aku nyumbang 1 maka harus kembali 5. Kalau keluar 1 miliar berarti harus balik 5 miliar. Kalau keluar 100 miliar berarti harus balik 500 miliar. Dan itu ada rumusnya, Bung Kameramen. Jadi 1/5 ini merupakan satu pengetahuan yang saya dapat dari beberapa interaksi saya dengan banyak kalangan, bahwasanya memang 1/5 ini merupakan hal yang disepakati tapi tidak tertulis. Sehingga ada para anggota legislatif, para kepala-kepala daerah di berbagai daerah itu akhirnya mereka memang tersandera sehingga mereka tidak punya kemampuan. Ini fenomena Rempang, fenomena Sulawesi Utara, fenomena Lampung. Itu adalah karena kepala-kepala daerahnya itu kalau bahasa Sumatera Barat itu tasapi lidah. Lidahnya itu keganjel. Itu kan jadi catatan. Jadi artinya untuk kenapa sampai mereka sebenarnya nggak keluar uang banyak, orang 1/5. Jadi kalau dia keluar 1 dapatnya 5, 1 miliar dapat 5 miliar, 1 triliun dapat 5 triliun. Artinya tetap aja dagang. Ini tetap dagang transaksional, dan itu nanti akan berefek kepada daerah tertentu atau wilayah tertentu. Kalau dia dukung legislatif, berarti legislatif tersebut tidak akan berani melakukan tindakan-tindakan yang tegas dalam fungsi kelegislatoran dia. Nah, kalau dia seorang wali kota bupati, dia tidak berani melarang, bahkan bisa-bisa malah yang ditangkap malah dia, bukan si pelaku. Itu yang terjadi kalau kita lihat kasus di Bogor, kasus di beberapa daerah, kan kepala-kepala daerah ditangkap gara-gara begitu. Dia sudah mendapatkan konsesi lahan, dia udah dapat uangnya, segala macam. Ketika dilakoni dalam tindak lanjut berikutnya, yang punya tanah punya keberanian untuk melakukan perlawanan hukum. Akhirnya dia menang. Ketika dia menang, ternyata bukan orang yang dianggap
sebagai katakanlah investor, tetapi ternyata kepala daerah yang lebih dahulu memberikan kemudahan dan sudah mengambil sejumlah uang, dan itu terjadi di berbagai daerah. Sekali lagi itu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, memang kata kunci tersampik lidah ya, Bung Alfian. Iya, kejepit lidahnya. Terjepit lidahnya itu memang apa ya? Saya jadi melihat fenomena ya tokoh-tokoh lah ya yang tadinya berkoar-koar atau berani tiba-tiba jadi pendiam. Dulu 212 mepet terus ke 212 tiba-tiba menghilang. Nah, ini kan bisa jadi fenomena. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian ya? Karena juga kalau menurut saya kan Bung Alfian pernah juga dalam cerita Awad, walaupun belum kita munculkan ya, itu ditawarkan uang oleh lama-lama Indonesia punya OE. Berarti kan semua pihak itu disamperin Bung Alfian oleh duit-duit itu. Jadi apa pesan Bung Alfian untuk para tokoh yang mungkin baru nerima tapi belum melakukan, Bung Alfian, atau yang udah menjadi target atau yang akan, apa kira-kira pesannya? Pesan yang pertama buat para tokoh, pahamilah bahwa kita memang butuh uang. Banyak hal masalah-masalah yang kita hadapi, kita butuh kekuatan keuangan. Yang kedua, bagi para pemilik uang, kalau Anda selama ini banyak membantu bencana alam, banyak membantu ke kegiatan filantropi, saatnya Anda membantu kegiatan politik. Betul. Anda lakukan pembelajaran, Anda diskusikan dengan tim inti Anda, dengan manajemen Anda, di daerah tempat Anda tinggal itu yang layak jadi DPRD siapa? Di tempat Anda yang Anda tahu, mungkin di kampung Anda, siapa yang layak jadi ketua, menjadi kepala daerah? Nah, Anda sudah punya pengetahuan, punya paham rekam jejak, adakah studi kelayakan? Oh, ternyata si Fulan cocok untuk DPR RI dari partai Islam A. Udah bantu sepenuhnya biar dia jadi, dan pesankan kepada dia, ini uang untuk menjadikan Anda orang yang mandiri, dan saya tidak akan menganggap uang ini uang pinjaman, tapi Anda pakai untuk membuat Anda bersana punya al-hurriyatul insan. Begitu juga para wali kota dan bupati. Saya pikir ketika kesadaran untuk mengantisipasi bencana politik, maka kekeluarnya uang dalam jumlah sebesar apapun tidak akan seperti sekarang. Sekarang ngepel terus dan hampir rata secara nasional, tidak ada orang yang memberikan sumbangan buat calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon caleg-caleg dari berbagai tingkatan. Nah, pemirsa sekalian, inilah yang telah kita bahas. Maka kita ingin mengingatkan kepada seluruh para ulama, para aktivis, para pendakwah, tokoh masyarakat, public figure, agar Anda menjaga integritas pribadi Anda, dan Anda harus terus memperbaiki diri, juga tentunya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.